Emang iya. Tadi kena sensor nggak? Jangan sensor dong. Enggak ada sama sensor. ini. Mana ada di sensornya ini? Inilah program paling menakutkan yang pernah ku bawa ini. Sensor aja gue yang kena nanti. Tapi tadi Om Hanif diam-diam aja. Cari aman Om Hanif. Untung Bang Eko yang ngobrol, aku langsung aman-aman. Itu logis. Ini dulu, gue yang kena nanti aja. Aman. Om Hanif tadi kan nggak ada ngobrolan apa-apa. Masih ada lagi ya? Belum ada gol antara Persib dan Persita. Aduh, jangan sampai gua makan babi lah ini. Masih Bali, Persita. Wah, ini belum. Bentar. Ini masih pada main HP nih. Narasumber saya. Jangan cuma HP. Dah, oke. Tapi, oke. Nah, kita sekarang mau bahas calon pemuncak klasemen di week ke-6 ini. Ini Dewa United masih kokoh di puncak klasemen sementara walaupun poinnya sama dengan Madura United. Di bawahnya juga sama dengan Persita kayaknya. Secara nilai. Boleh ada klasemen sementara, Abrar boleh silakan dikasih lihat Abrar. Nah, klasemen sementara Dewa United, Madura dan Persita sama-sama mengkoleksi 10 poin. Ini di minggu ini Persita saat sedang tayang, saat kami lagi take ini lagi bertanding melawan Bayangkara yang belum pernah menang sekalipun. Ini ada peluang Persita bakal ada di posisi pertama karena Dewa bakal ketemu dengan Persis Solo. Persis juga butuh kemenangan maksudnya. Ini kalau ngelihat dari klasemen sementara saat ini, siapa yang bakal tetap ada di puncak klasemen minggu ini? Dewa tetap. Gua ngeliatnya Dewa. Jadi Dewa main di kandang soalnya. Iya, selain itu juga efektivitas ya. Saya pikir pembelian Ricky Kambuaya terutama ya. Ricky Kambuaya makin oke, terus Alex Martin itu efektif banget gitu. Jadi kalau Dewa ini kita ngomongnya jangan tahun ini doang sebetulnya. Dari tahun kemarin loh. 2 tahun berturut-turut ada yang ngasih info ke saya. Tim yang paling prepare menyiapkan diri sebelum kompetisi itu Dewa. Selevel Persib aja kan sebulan menjelang ya. Dewa tuh enggak. Cuma mereka nggak kewar-kewar aja. Iya. Pinter sih memang secara menyimpan pemain semua segala macam. Fasilitas juga oke sekali. Dewa punya home training sekarang yang bagus sekali. Tiba-tiba tidak terlalu banyak disorot media persiapan timnya. Terus mereka muncul dengan permainan yang cukup menjanjikan di awal musim ini. Gimana Om Hanif melihatnya? Karena memang Dewa bukan media darling ya. Apalagi kalau kita melihat musim lalu mereka berada di papan bawah kan. Tapi memang satu hal yang harus kita akui, Dewa ini sumber ininya tidak berseri. Itu yang membuat harus diakui, itu yang membuat pendanaannya memang tidak meragukan. Gue dapat info pemain Dewa, beberapa pemain sebagian besar adalah pemain yang bukan sebagian besar ya, beberapa itu kategori mahal saat ini di Liga 1. Ditambah lagi ini si pelatih kan sudah belajar banyak dari yang kemarin kan. Nah, ada perubahan signifikan dari cara bermain yang tidak dilakukan lagi di musim lalu. Kalau kita melihat bagaimana Dewa bermain, praktis dalam hal teknikalnya mereka bukan tim yang menguasai pertandingan loh. Tapi ketika mereka defense, kemudian serangan balik yang cepat, mereka bisa lakukan dan itu bisa menang. Jadi tim yang punya kemampuan transisi seperti itu kalau buat ukuran Liga Indonesia pasti berguna banget gitu. Mereka transisi. Alex Martin, mereka punya Ricky Kambuaya, ada Omar. Dimitri juga lumayan ya sekarang. Tambah lagi kipernya penampilan luar biasa. Dia save-nya sekarang masuk 3 besar. Terus salah satu yang menjadi kunci memang di lini tengah. Adanya Kambuaya ketika di Persib diminta bermain simple dan kita tahu Kambuaya selama ini ketika di Persibaya dia tipe gelandang yang lebih banyak membawa bola kan. Di Dewa dia kembali diposisikan sebagai pemain seperti dikasih posisi yang sesuai main dia. Cara kamu deh. Lihat ketika umpan dia waktu menang 3-1 lawan siapa kemarin? Bayangkara ya? Dewa menang 3-1 di kandang. Itu Kambuaya tuh adalah salah satu gelandang cerdas yang ketika lagi dribble dia bisa tahu menempatkan bola untuk striker dengan tepat kayak begitu. Ada lagi satu faktor X yang mungkin ini beda dengan tim lain ya. Ketika menang bonus lancar dan konon angkanya gede. Nah, itu yang
beruntunglah pemain Dewa saat ini kan. Beruntung ya. Nah, jadi itu ya kita ya sama sebagai pemain kan udah pernah Benar, ngalamin, benar, ketika benar. bonus lancar angkanya agak gede. Pemain juga pasti bakal kencang. Happy. Nah, Iya. Nah, ngelihat lawannya Persis Solo, Bang Eko. Ini Persis kan juga sebenarnya Jelas, secara pembelian pemain mereka termasuk yang oke dana maksudnya. juga oke ya. Iya. Cuma- Apa yang salah sama Persis? yang salah apa ya? Yang jelas mereka kemarin gagal menang di Sriwedari itu udah salah itu. Jadi ada nggak konsisten. Dan saya kok punya firasat nih. Persis ini justru musim ini malah bisa lebih tercecer dari musim sebelumnya loh ya. Karena apa? Karena tim-tim yang kayak Madura tuh, yang tim-tim yang punya start bagus, ada kemungkinan kalau misalkan konsisten nih kayak Madura, terus saya lihat lagi kayak Persita ya. Persita aja kan awal-awal kalah lawan Borneo ya. Ya. Tapi mereka 3 kali menang berturut-turut, terus draw sekali gitu ya. Nah, tim-tim ini kalau udah ngelewatin pekan kelima makin konsisten, itu bisa bisa stabil tuh. Minimal papan tengah, papan atas. Sedangkan Persis Solo saya pikir terlalu banyak kehilangan momentum. Terus datang ke Dewanya lagi oke, mereka kemarin malah gagal menang Sriwedari. Saya kok punya feeling bakalan kalah gitu. Persis. Persis itu penyakitnya ini. 2 laga terakhir ketergantungan ke Messi Doro sangat tinggi. Messi Doro. Dan ketika Messi Doro Jakarta, dia kan sering bermain melebar. Iya. Dia bukan tipikal pemain yang bisa crossing atau tipikal pemain yang bisa membuka ruang. Karena dia tipikal deep lying playmaker kan. Nah, ketika dia dimatikan, dia nggak bisa berkembang. Sementara Dewa punya deretan gelandang yang bisa mematikan tipikal pemain seperti Nah, Messi tim Doro. seperti klub yang kebergantungan sama pemainnya tinggi, ya kalau buat ukuran Liga Indonesia itu celaka. Ya, Karena kalau kan seandainya pemain itu nggak bisa berbuat, selesai tim itu. Memang di Persis ada Sutanto ya, tapi kalau kalian lihat dia posisinya kan berubah-ubah. Kadang defense midfield, tapi kadang-kadang sebagai center back gitu kan. Dan krusialnya tetap ada di Messi Doro. Kalau kita melihat ketajaman di depan, siapa tuh yang dari Filipina, itu kan juga tergantung sama ya, supply si Messi Doro. Messi Doro kan. Betul bahwa kemarin dia bagus melawan Arema di terakhir itu kan karena penampilan luar biasa dari Julian yang Aku lagi udah mikir-mikir 3. ini, tadi yang aku bilang kan ada klub-klub stabil, tiba-tiba pemain kuncinya hilang, nggak main, langsung berantakan, rontok. Itu adalah Persib waktu tahun berapa ya, 2009. Mereka tergantung sama Eka Ramdani itu ya. Tiba-tiba Eka Ramdani itu ke timnas, turun. Udah gitu Eka Ramdani bergabung, naik lagi. Terus Eka Ramdani sempat sakit, melorot juga. Gitu. Ketergantungan sama satu pemain ya. ya. Bahaya banget itu. Dan satu lagi selalu mudah ketebak. Babak kedua sekitar menit 60-70 Sananta sama Ivan Jawari diturunkan sebagai pemain yang mendobrak. Dan praktis tidak banyak perubahan. Biasanya kan pelatih itu ada kalanya pemain yang selama main cadangan, apalagi ini dua nama yang sering bermain melebar kan. Sesekali katanya ke dalam. Tidak ada salahnya kalau dicoba sebagai starter kan. Nah, ketika 2 nama ini dimasukkan memang daya gedor naik kan. Tapi tidak menentukan hasil pertandingan. Itu yang harus diperhatikan. Tapi yang paling enak ini Bayangkara, pelatihnya yang enak ya. Tadi kalau kita nyebutin nama-nama tim itu, siapapun yang tergelincir kan dapat press dari supporter pasti, kecuali Bayangkara. Emerald Aus ini aman, nikmat dia. Walaupun kalah, draw, kalah lah anggap ya Bayangkara. Nggak akan ada tekanan dari supporter itu. Ya, benar. Dan ini ada pertandingan Persita Bayangkara, tim yang juga saat ini lagi oke di awal musim. Persita dengan poin yang sama dengan Dewa juga saat ini 10. Cuma kalah selisih gol kan? Kalah selisih gol emang. Nah, ini bisa dibilang apa bakalan 3 poin lagi di pertandingan saat ini atau malah Bayangkara yang bangkit nih? Iya, baru dibahas tadi. Kira-kira Bayangkara tidak ada tekanan. iya nggak ada. Terus kemarin siapa ya yang bilang? Oh, Om Yuke kemarin bilang bahwasannya kecil harapan Bayangkara degradasi karena ada masukan, ada berita bahwasannya pemain-pemain yang saat ini lagi pelatihan untuk jadi Polri 20. itu nanti bakal diarahkan ke Bayangkara. Bener nggak kira-kira kayak begitu? Peluang itu ada nggak kira-kira? Kalau logikanya seperti itu bisa jadi gitu ya. Kan Bayangkara itu sebetulnya kenapa kemungkinan degradasinya sangat tipis ya? Karena memang dikondisikan Bayangkara jangan sampai degradasi dong. Itu Bayangkara ini kan mewakili citra salah satu institusi terbesar ya. Udah gitu sokongan dana juga besar banyak gitu ya. Dan ini kompetisi masih panjang gitu. Walaupun mereka sekarang di posisi bawah. Nggak ada tekanan dari supporter, aman-aman aja gitu ya. Tapi kan nggak mungkin gitu. Manajemen membiarkan mereka ada di papan bawah. Ya. Jadi minimal sampai nanti pekan ke-10 itu pasti udah agak promo. Kalau misalkan ini kan indikator ya, kalau udah 10 minggu masih begitu aja kan harus ada yang dirubah. Apakah itu pelatih masukin pemain baru, apalagi kalau misalkan tadi kata Mas Yuke begitu ya, diarahkan ke Bayangkara,
Ya iyalah, amunisinya melonjak drastis itu. Ya. Tapi Persita sendiri ini di pertandingan kali ini Enggak, dia masalahnya masih tuh yang dari Mas Yuke-nya udah fix belum? Kalau Mas Yuke kan masih ngasih statement saja. Isu-isu. Belum. nggak sehat kalau begitu, bener ya, nggak sehat dong. Ini mengganggu apa? Mengganggu ini kompetisi dong. Nah, itu kan itu adalah sebuah obrolan yang belum tentu Jangan bisa lah. dipertanggungjawabkan memang. Ntar Sebagai bumbu aja. Ntar PT Liga juga nggak setuju kok. Wah, ntar PT Liga juga nggak setuju. Sini. Bener, PT Liga aja. Tapi ini Persita juga saat ini kondisinya Toha masih cedera juga, masih ditinggal sama Rifki Dwi Septian yang harus Iya. tugas di ke TNI AL. Maksudnya Persita datang nggak full tim nih. Prediksi aja nih, ini kan lagi tanding juga. Siapa yang bakal memenangkan pertandingan antara Persita sama Bayangkara malam ini? Persita. 2-1 Persita. Persita 2-1. Persita. Iya. Enggak, sama ini mumpung ada Mas Hanif ya. Saya kan jarang ketemu sama teman-temannya lagi ya. Enggak, ini harus diperhatiin benar. Tadi saya nggak bercanda loh yang masalah akan diakomodir di Bayangkara ya. Ya. Ini kan terkait kontrak ya. Jadi kontrak sama klub lamanya juga harus clear. Proses kepindahannya apa? Masa karena alasan kedinasan gitu kan nggak relevan ya. Yang satu liga ini aspek komersil, sponsor segala macam, yang satu misalkan kepentingan negara. Nah ini nggak bisa tuh, nggak bisa apa? Ya. Tapi kan kalau dilihat ada beberapa tim kayak dulu ada PS Tira. Kecuali dari awal, ya kecuali dari awal. Dulu kayak Persiba Bantul. Ini bukan di saat ini, di musim depan. Bisa jadi pemain-pemain yang sedang mengikuti pelatihan Polri, kalau Ya. memang Bayangkara tidak degradasi, mereka diarahkan ke situ. Ada kemungkinan itu. yang Perpindahan aku pemain tetap yang dipakai hukum sepak bola kan. Iya. Aturan Benar, regulasi benar. yang ada. Ada spesialisnya di Tidak situ, perlu musim sepak depan. bola. Kalau misalkan ada kesepakatan antar pemain klub yang di awal atau klub yang makanya. baru, di putaran Jadi kedua pun kontrak- di putaran Iya, kedua iya. Kontraknya ada udah deal, kemungkinan. kontraknya deal nih, dilepas kontraknya. Kita nggak ngomongin belakang layarnya ya, Iya, kita iya, ngomongin yang hitam putih aja. Kontraknya udah clear semua segala macam, terus diakomodir. Jadi bukan karena kekuatan institusinya, tapi Iya, benar-benar. secara kontrak memang klub yang lama melepas ya, Iya. terus pemainnya juga menghendaki. Akhirnya tantangan kontrak sama Bayangkara itu Dengan Bayangkara. Iya. Iya, seperti itu. syukur Maksudnya kalau misalkan ini ada transfer segala Iya, macam. iya, Jadi, iya, sekali iya. lagi itu kan masalah proses, tapi yang dipakai tetap ada yang regulasi yang ada. Iya, sesuai regulasi Iya. juga yang harus dilakukan. Berarti Persita bakal memenangkan. Sementara tadi Dewa juga bakal memenangkan tuan pertandingan. rumah ini kayaknya nggak akan ada yang ini apa? Dewa menang Nggak tipis. akan ada yang aneh-aneh lah. Semua Tidak wajar bakalan. menang. Oke. Selanjutnya ada Madura sama PSIS juga. Nah, Madura siapa? Fortes main nggak? Fortes kemarin kartu merah harusnya ini bisa kan 2 kali. Jadi kan? gini, Madura ini kan kalau kita lihat musim lalu ya, mereka Ya. itu kan awal-awal ini ya, kenceng banget ya, bagus ya. Tapi Fahrudin dan kawan-kawan ini kadang-kadang nggak konsisten itu nih, dan biasanya mulai kelihatan di pekan-pekan sekarang nih ya. Pekan Nah, kedua. kalau misalkan terulang lagi di awalnya mereka kenceng, lalu tiba-tiba nggak konsisten ya, akhirnya melorot lagi ya susah. Tapi kalau misalkan dalam hal ini nih, malam ini Madura ngambil poin. Madura bakal ngambil poin atau malah Menang maksudnya. bakal menang. Menang. Nah, berarti tidak ada peluang PSIS untuk dapat poin di kandang Madura. Madura kalau ngelihat penampilan di musim ini aja ya, di kandang mereka sangat bagus loh. Dan Asumsinya kalau melihat trennya 2 laga konsisten. terakhir, Rivera yang dari Meksiko, kemudian Lulinha, kemudian si Hugo, ini benar-benar sudah menemukan chemistry-nya. Praktis ketika mencetak gol, 3 namanya sangat menentukan. Ya. Terakhir, bagaimana ketika melawan Persik, Rivera cukup bagus. Kemarin di lawan Barito ya, bagaimana Barito tidak pernah menang, selalu menang di kandang. Di kandang. Tapi kemarin Madura bisa mencetak gol dan benar-benar yang sangat menentukan. Lagi-lagi 3 nama ini. Jadi selama 3 nama ini tampil bagus, apalagi di kandang, Udah jelas menang. menang lah. Ya, berarti ini sebenarnya adalah kesempatan untuk Gali Freitas nih. Karena PSIS bakal kehilangan Vitinho kan. Ini Ya. kesempatan Gali untuk menunjukkan bahwasannya dia bisa nyetel di Liga 1. Bang Eko ngelihat Gali Freitas penampilannya di Liga 1 musim ini mengejutkan atau enggak? Sebenarnya kalau misalkan lihat nggak mengejutkan sih ya. Jadi masih on the track, tapi saya juga nggak bilang ini dia jadi hebat-hebat banget, belum, masih teruji lah. Bapak belum teruji juga ini. Ya, maksudnya Ini dia masih kan akan kena. bisa dibilang datang ke Liga Indonesia statusnya pemain asing. Untuk Ya. sekelas pemain asing yang ASEAN ya, dia ASEAN ya. Apakah Filipina. dia termasuk Saya pikir pembelian yang masih biasa aja, nggak jelek biasa? tapi masih biasa aja. bukan pembelian yang istimewa juga untuk Nggak, PSIS? Biasa aja sih. Saya tuh malah Jangan salah loh, pembelian istimewa itu kan persepsinya bermacam-macam ya. Karena apakah kualitas cetak bagus, gol, assist, apa. terus kedua karena harga. Kalau ini kan saat musim ini kan agak berbeda dengan sebelumnya. Ada 14 pemain dari Filipina Ya.
yang bermain di Liga 1. Sebelumnya kan nggak pernah ada. Ya. Kalau kita melihat komentar dari beberapa klub, harga pemain timnas Filipina ini lebih murah dibandingkan harga pemain lokal yang berlaga timnas. Jadi bisa jadi karena dia status timnas, harganya mumpuni, dan apalagi ada regulasi 5+1, dia direkrut. Memang 14 nama ini semuanya pemain timnas, Jadi, tapi ada beberapa nama yang belum menjadi starter waktu kayak ada regulasi itu, Angkin ASEAN ya. itu yang diduga bakalan dioptimalkan kan Thailand sebetulnya. Ya. Thailand. Tapi di luar dugaan malah Filipina gitu. Ya, mungkin Thailand pada nggak mau ke sini, secara harga nggak cocok juga. Yang disasar kalau nggak salah Thailand sama Vietnam ya. Tapi ternyata harganya, harganya. jauh lebih mahal dibandingkan dengan mana Iya, Filipina. gitu. Oke. Ya, apa? Gimana? Ya, Maiko? Filipina itu secara sosiologis, geografis itu banyak kemiripan sama Indonesia. Indonesia. Termasuk masalah harga kan Masalah harga. dua negara ASEAN yang paling banyak tenaga kerja keluar itu. Ya, Indonesia dan Filipina. sama Oke. Indonesia. Kalau gitu tiga tim ini bakal memenangkan pertandingan di kandangnya. Berarti pemuncak klasemen saat ini Tetap Dewa. nantinya. Dengan poin yang sama berarti Persita sama-sama Dewa 13 Madura ya? menang udah itu. Nah, ini kayaknya kalau ngelihat dari pertandingan kayaknya Persita bakal lengser nih, Bayangkara draw nih dengan Persita. Dewa bakal muncak klasemen. Kita lihat Jangan saja semen, nanti. tapi hari Senin kan udah pekan ke-7. Makan ketujuh. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Sampai ketemu lagi. Bye bye.